Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Sebelum memulasikan sidang, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kezia Fasal Sabila sebagai kuasa hukum tergugat 2. Saya Siti Nurhalisa sebagai panitra. Saya Urifatul Tamrin sebagai kuasa hukum penggugat 2. Saya Zulkifli sebagai kuasa hukum penggugat 1. Saya Unir Adamisari sebagai hakim anggota 1. Saya Akbar Siti Arina sebagai hakim ketua. Saya Siti Nafisa sebagai hakim anggota 2. Saya Windiati sebagai kuasa hukum tergugat 1. Saya Siska sebagai ahli dari penggugat. Saya Muhammad Yusuf Jayasura sebagai jurus 4. Saya Dindayat sebagai petugas pengadilan sekaligus ahli tergugat. Itulah perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya. Baik, sebelum sudah dimulai maka petugas pengadilan akan terlebih dahulu membacakan tata tertib persidangan. Baik, adapun tata tertib persidangan ialah sebagai berikut. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang persidangan, semua yang hadir agar berdiri dengan hormat. 2. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 3. Dilarang berbicara keras di luar ruang sidang yang dapat menyebabkan suara masuk ke ruang sidang sehingga mengganggu jalannya persidangan. 4. Dilarang berbicara keras dengan pengunjung lain atau memberikan komentar, saran, tanggapan, dukungan, serta melakukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi terhadap sesuatu yang terjadi selama sidang berlangsung tanpa seizin majelis hakim. 5. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim kita sidang untuk mentaati tata tertib persidangan maka wajib dilaksanakan dengan segar dan cermat. 6. Selama sidang berlangsung, penunjuk sidang tidak boleh membuat kegaduhan, harus duduk di antrian sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, guna untuk menjaga ketertiban dalam ruang sidang. 7. Pengunjung sidang tidak diperkenakan untuk makan, minum, merokok, membaca Quran atau sejenis atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 8. Selama berada dalam ruang persidangan agar semua jenis alat komunikasi dinonaktifkan atau disilent. 9. Dilarang membawa anak-anak di bawah 16 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut untuk menghadiri persidangan. 10. Bahwa untuk menjamin keamanan persidangan siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat apapun yang dapat membahayakan keamanan jalannya persidangan. Dan bagi siapapun yang membawanya wajib menitipkan kepada petugas pengadilan. 11. Siapapun yang berada dalam sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah hakim kita sidang memberi peringatan atau masih terlanggar tata tertib tersebut, maka sepanjang hakim kita sidang yang bersangkutan diperkenalkan dalam sidang. 12. Selama sidang berlangsung, setiap orang keluar masuk ke ruang sidang diwajibkan untuk berhormat. Demikian tata tertib tersebut agar ditaati. Sekian, terima kasih. Om Santi Santio, Shalom, Namo Buddhaya. Panitera dipersilakan masuk ke ruang sidang. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 27/PDTG/2018/PN Kendari antara pihak penggugat PT Biru melawan tergugat PT Subur pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2018. Majelis hakim memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, majelis ingatkan kepada para hadirin untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
27/PD-G/2018-P antara pihak penggugat PT Biru melawan tergugat PT Subur pada hari Senin 30 Oktober 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera, silakan panggilkan pihak penggugat dan pihak tergugat untuk memasuki ruang persidangan. Kuasa hukum penggugat dan tergugat dimohon memasuki ruang persidangan. Selamat duduk. Terima kasih. Saudara penggugat, dalam persidangan ini apakah Anda bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Baik, terima kasih yang mulia. Saya Zulkifli SHMH dan dengan saya Wali Fatum Tamrin SHMH mewakili dalam hal ini sebagai penggugat, di mana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2018 yang mulia. Apakah saudara membawa surat kuasanya? Bawa yang mulia. Silakan bawa ke depan. Dan dari pihak tergugat silakan maju ke depan untuk ikut memeriksa. Terima kasih yang mulia. Baik saudara tergugat, dalam persidangan ini apakah Anda bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Ya baik yang mulia, kami perwakilan dari kuasa hukum tergugat saya Indian Esa bersama partner saya di Darai Kuasa Fadila dari kantor hukum advokat Zulfian yang mulia. Apakah bawa surat kuasanya? Bawa yang mulia. Silakan bawa ke depan. Dan kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk ikut memeriksa. Yang mulia. Silakan. Terima kasih. Baik, saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan jernih dan tenang baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan. Untuk itu saudara akan diberi kesempatan untuk melakukan mediasi. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mempunyai mediator sendiri? Tidak yang mulia. Baik kuasa hukum tergugat? Tidak yang mulia. Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator, kami dari majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi. Majelis menunjuk saudara Edward SH sebagai mediator. Saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana kuasa hukum penggugat dan tergugat? Baik yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang hari ini ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada tahun berapa? Apakah terdapat persidangan ini? Baiklah, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018 kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa ada surat panggilan dari pengadilan. Baik yang mulia. Selanjutnya sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 27/PD-G/2018-P antara pihak penggugat PT Biru melawan tergugat PT Subur pada hari ini tanggal 6 November 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada kuasa hukum penggugat, majelis hakim telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Edward SH yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara tempuh tidak menemukan titik perdamaian. Maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan Anda? Sudah yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Namun mohon izin untuk membagikan salinannya terlebih dahulu. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Adapun yang menjadi dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, penggugat telah melakukan perikatan atau perjanjian dengan tergugat berupa perjanjian jual beli dengan surat perjanjian jual beli yang telah disepakati.
bahwa alat perkebunan tersebut oleh tergugat dalam perjanjian telah memberikan garansi atas peralatan yang dijual pihak tergugat selama pemakaian 1 tahun dan bertanggung jawab atau menjamin terhadap perusahaan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam surat jaminan. Bahwa pada tanggal 24 September 2018 setelah tergugat mempelajari permohonan perbaikan dari penggugat, pada saat ini pula tergugat menolak permintaan perbaikan tersebut dengan alasan kerusakan terjadi di luar dari perjanjian jaminan garansi. Bahwa dengan ditolaknya permintaan perbaikan dari penggugat, maka dalam hal ini penggugat merasa dirugikan baik secara materi maupun non materi, dikarenakan alat yang dikirim oleh pihak tergugat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahwa dengan adanya perjanjian kontrak antara penggugat dengan pihak tergugat pada tanggal 12 Maret 2018 berupa perjanjian jual beli alat perkebunan serta jaminan garansi yang diberikan dari pihak tergugat ke pihak penggugat, maka tergugat harus bertanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh pihak penggugat, baik secara material maupun non material, sebagai akibat tidak adanya tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak penggugat. Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan ini pihak penggugat memohon kepada majelis hakim yang kami muliakan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya merupakan peristiwa cedera janji atau prestasi, menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar nilai kerugian yang dialami pihak penggugat yang ditaksir sebesar 76 miliar rupiah, menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam persidangan, atau apabila majelis hakim yang kami muliakan yang memeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas ex aquo et bono. Hormat kami tim kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Silakan duduk. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah Anda tetap pada gugatan atau akan ada perubahan? Ya yang mulia, kami tetap pada gugatan kami. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah Anda mengetahui isi gugatan tersebut? Iya yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Iya yang mulia, namun kami meminta waktu 2 minggu untuk menyiapkan jawaban atas gugatan tersebut yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Mohon maaf yang mulia, sepertinya waktu 2 minggu itu terlalu lama. Kami menyarankan 1 minggu saja yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 13 November 2018 kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa ada surat panggilan dari pengadilan. Baik yang mulia. Selanjutnya, sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 27-P-2018-P Kendari antara pihak penggugat PT Biro melawan pihak tergugat PT Subur pada hari ini tanggal 13 November 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai titik perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon kepada yang mulia agar persidangan ini tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai titik perdamaian? Belum sama sekali yang mulia, jadi mohon tetap sidang dilanjutkan. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara telah siap dengan jawaban gugatan? Sudah yang mulia, namun kami mohon izin untuk bagikan salinannya terlebih dahulu. Silakan. Jawaban gugatan dalam perkara hukum perdata nomor 118/G/2018/PDT KDI. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Untuk dan atas nama tergugat, adapun dasar-dasar jawaban tergugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2018 penggugat telah meminta fasilitas perkebunan tahap pertama, dan pada tanggal 28 Mei 2018 tahap kedua dalam bentuk barang berupa alat perkebunan kelapa sawit kepada tergugat sesuai dengan bukti perjanjian jual beli alat perkebunan nomor 07/PPU MJP/3/2018. 2. Bahwa selama jangka waktu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian masih berlangsung dan atau selama penggugat belum melunasi seluruh kewajibannya kepada tergugat berdasarkan perjanjian, bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut disepakati peralatan mesin traktor dan alat perkebunan lainnya akan dikirimkan secara bertahap dan semua telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 2018. Ketiga, bahwa berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa tergugat tidak ada sangkut pautnya dengan kerusakan yang terjadi pada alat-alat perkebunan yang dilakukan tergugat pada penggugat, sehingga dengan demikian tergugat tidak terbukti melakukan tindakan non-prestasi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala hormat kami memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut.
namun kami meminta waktu 3 minggu untuk mempersiapkannya. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Keberatan yang mulia, waktu 3 minggu itu terlalu lama, mohon saja untuk 2 minggu yang mulia. Baik, karena waktu 3 minggu itu terlalu lama, penggugat diberi waktu 2 minggu untuk membuat replik. Maka sidang hari ini dan akan ditunda. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa ada surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang hari ini ditunda. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 27/PD-E/2018/PN Kendari antara pihak penggugat PT Biru melawan pihak tergugat PT Subur pada hari ini tanggal 20 November 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai titik perdamaian? Belum, Yang Mulia. Untuk itu kami mohon kepada Yang Mulia agar persidangan ini tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai titik perdamaian? Belum sama sekali yang mulia. Baiklah, saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan replik penggugat? Sudah, Yang Mulia. Namun kami mohon kepada Yang Mulia izinkan kami untuk membagikan salinan terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Yang Mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, pihak tergugat dan kuasa hukum yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Dengan ini perkenankanlah kami kuasa hukum dari pihak penggugat untuk membacakan replik atas jawaban tergugat. Untuk dan atas nama penggugat dengan ini kami sampaikan replik dalam tanggapan tergugat sebagai berikut. Penggugat menolak semua dalil-dalil tergugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah diungkapkan dalam gugatannya. Bahwa apa yang disampaikan baik dalam dan dari gugatan penggugat maupun dalil-dalil dalam jawaban tergugat tidak membantah adanya bukti kesepakatan jual beli antara pihak tergugat pada tanggal 12 Maret 2018 dalam bentuk perjanjian jual beli pada pasal 6 terkait garansi terhadap traktor roda 4 Agrokro 254. Bahwa dalam hal ini telah melanggar menurut perjanjian jual beli, di situ tertera jika dalam perjanjian telah memberikan garansi atas peralatan yang dijual pihak tergugat selama pemakaian 1 tahun dan akan bertanggung jawab menjamin terhadap kerusakan alat selama 3 bulan sebasan sejak pengiriman terakhir dari tergugat. Berdasarkan dari tambahan tersebut di atas, maka kami selaku pihak penggugat memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya merupakan perbuatan tidak janji atau prestasi, menghukum tergugat secara tanggung renteng untuk membayar nilai kerugian yang dialami pihak penggugat yang ditaksir sebesar 76 miliar, menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang ditipu di persidangan, atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara aku berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan duplik dari replik penggugat? Iya yang mulia, kami akan mengajukan duplik pada hari ini juga. Silakan. Duplik dalam perkara nomor 53/PDTE/2018/PN Kendari. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Dengan hormat dan atas nama tergugat, dengan ini membacakan duplik dari replik penggugat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang dikemukakan dan menolak secara tegas dalil yang dikemukakan oleh penggugat. Yang kedua, bahwa setelah dilakukan pengiriman terakhir oleh penggugat, peralatan-peralatan yang telah dikirimkan dalam keadaan tidak memiliki kerusakan apa-apa. Yang ketiga, bahwa mesin traktor roda 4 Agrokro 254 dengan nomor peralatan mesin B457J tersebut dalam perjanjian disepakati dikirim secara bertahap. Sehingga dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat harus tanggung jawab untuk mengganti segala kerugian yang diderita oleh pihak penggugat sebagai akibat kelalaian tergugat dalam melaksanakan kewajibannya kepada penggugat adalah suatu error in persona. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diuraikan di atas, maka dengan ini kami kuasa hukum tergugat memohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menolak gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan perjanjian tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Yang ketiga, menyatakan penggugat membayar denda sebesar Rp15.250.000. Yang keempat, menghukum tergugat dan membayar uang paksa untuk setiap keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini. Hormat kami kuasa hukum tergugat, sekian yang mulia. Silakan duduk. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah jelas duplik dari tergugat? Sudah yang mulia. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya
Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai pada tanggal berapa? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa ada surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan menghadiri perkara perdata dengan nomor register 27-P-2018-PN-Kendari antara pihak penggugat PT Biru melawan tergugat PT Subur pada hari ini tanggal 27 November 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah, Yang Mulia. Silakan bawa ke depan. Baik, Yang Mulia. Dan kuasa hukum tergugat silakan maju ke depan. Cukup ya, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik, alat bukti telah kami terima karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang akan dihadirkan? Baik, Yang Mulia, saksi dari kami sudah siap. Kami akan menghadirkan saksi ahli atas nama Siska Puspitasari SHMK ini, Yang Mulia. Baik, kepada panitera diperintahkan untuk memanggil ahli atas nama Siska Puspitasari SHMKN. Kepada ahli atas nama Siska Puspitasari SHMKM untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara ahli, sebelum memberikan keterangan, majelis akan meminta identitas saudara dan surat tugas saudara. Silakan bawa ke depan. Silakan duduk. Nama lengkap saudara Siska Puspitasari SHMKN, apakah benar? Benar, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Benar, 14 Februari 1984, Yang Mulia. Alamat? Lorong Telaga, Lumba-Lumba, benar, Yang Mulia. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan? Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, benar, Yang Mulia. Silakan jelaskan riwayat pendidikan saudara. Strata 1 Universitas Hasanuddin Makassar, Strata 2 Universitas Gadjah Mada, Yang Mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, Yang Mulia. Saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara disumpah terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara ahli bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan ahli silakan berdiri. Baik, saudara ahli, ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah, Demi Allah saya bersumpah, saya akan memberikan keterangan yang benar, saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya, berdasarkan keahlian saya. berdasarkan keahlian saya. Silakan duduk. Saudara ahli, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudara paham? Paham, Yang Mulia. Menurut saudara ahli, apa sebenarnya inti dari garansi itu? Baik, secara limitatif inti dari garansi telah dirumuskan dalam pasal 8, dalam pasal 7 huruf E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Secara tegas menyatakan bahwa salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan kesempatan kepada konsumen untuk mencoba dan atau menguji barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Kemudian, bagaimana sebenarnya dengan objek dari garansi itu sendiri? Objek garansi dapat berupa pergantian barang yang dibeli atau bentuk lain senilai barang tersebut, atau berbentuk layanan perbaikan kerusakan, atau berupa ketersediaan cadangan yang orisinal dari produsen yang sama. Baik. Kepada kuasa hukum penggugat, berdasarkan kesaksian saudara ahli, apakah ada pertanyaan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saudari ahli, saudara lihat. Nah, bagaimana sebenarnya fungsi dari garansi mesin traktor itu? Pada prinsipnya fungsi garansi
Mesin traktor adalah jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya seperti jasa perbaikan, penggantian klien mesin traktor, dan tak jarang juga ada yang juga memberikan jaminan pengembalian uang dalam keadaan tertentu. Lalu apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila seorang hendak mengajukan klaim garansi total loss only sebagaimana yang ia telah peroleh sebelumnya ini? Bagaimana? Terkait prosedur pengajuan klaim total loss only, sebenarnya sangat sederhana, yakni pemilik kendaraan bisa mengklaim ke pihak asuransi jika mengalami kehilangan dengan cara melaporkan kejadian kepada polisi setempat, kemudian menyiapkan dokumen kendaraan dan bukti pemblokiran STNK dalam dokumen kehilangan dari polisi. Jika syarat-syaratnya bisa dipenuhi, menurut hemat saya dapat untuk ditindaklanjuti, karena biasanya si pemilik dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak asuransi. Dalam jangka minimal 1 bulan, pemilik akan menerima mobil baru dengan catatan kalau persyaratan dokumen dipenuhi pemilik kendaraan. Nah, kemudian begini, bagaimana menurut saudari, bagaimana jika seluruh prosedur klaim garansi telah dilaksanakan, akan tetapi pihak penanggung garansi tersebut tidak dilaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, ini bagaimana? Pada dasarnya, untuk menanggulangi hal ini, kita sebagai warga negara yang baik hendaknya mengambil jalur hukum. Namun sebelum itu kita juga harus mengetahui perundangan yang menyangkut garansi tersebut tidak dilaksanakan kewajibannya yang diantaranya yakni perbuatan yang diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, misalnya adalah perbuatan tergolong pelanggaran hukum yang dapat diproses di bawah BPSK. Dari kami cukup yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, berdasarkan kesaksian saudara ahli, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Ya baik, saudara ahli. Apa saja yang dapat membuat suatu klaim garansi tersebut dapat ditolak? Dalam prakteknya beberapa pengajuan klaim yang ditolak oleh pihak asuransi karena hal tersebut tidak sesuai dengan beberapa perjanjian pada saat pertama kali. Oleh karena itu, secara umum penyebab klaim ditolaknya yakni batas waktu, pengemudi melakukan pelanggaran hukum, wilayah kejadian tidak termasuk ke dalam kontrak, tidak melaporkan tambahan aksesori, kerusakan terjadi merupakan kerusakan awal sebelum mobil diasuransikan, polis tidak dalam masa tunggu, kerusakan akibat disengaja, polis sedang tidak aktif. Kemudian terkait dasar penolakan klaim asuransi total loss only, pada dasarnya adalah tidak memenuhi apa yang menjadi dasar penerapan asuransi total loss only. Yang diantaranya yang estimasi perbaikan dari kendaraan yang mengalami kecelakaan tidak mencapai 75%. Terima kasih saudara ahli. Untuk sementara keterangan saudara yang kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih ingin meminta keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia yang mulia. Terima kasih. Silakan saudara mengambil kartu identitas saudara dan surat tugas saudara melalui panitera kami. Dan silakan kembali ke tempat dulu yang telah kami sediakan. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Iya yang mulia. Silakan bawa ke depan. Dan kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk ikut memeriksa. Baik yang mulia. Silakan dulu. Terima kasih. Baik, alat bukti telah kami terima. Karena kuasa hukum tergugat sudah menyerahkan alat bukti, maka saudara kuasa hukum tergugat, saudara sudah siap dengan saksi-saksi dan berapa saksi yang dihadirkan? Sudah yang mulia, kami pada hari ini akan menghadirkan 1 orang ahli atas nama Didi Hidayat SHMH yang mulia. Baik, kepada panitia diperintahkan untuk memanggil saudara ahli atas nama Didi Hidayat SHMH. Kepada ahli atas nama Didin Hidayat SHMH untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Baik. Saudara ahli, sebelum memberikan keterangan, majelis meminta surat tugas dan identitas saudara dulu. Silakan membawa ke depan. Silakan duduk. Nama lengkap saudara Didi Hidayat SHMH, apakah benar? Benar ya. Tempat tanggal lahir 27 Januari tahun 1980. Apakah benar? Benar ya. Alamat Jalan Sawo-Sawo nomor 5 Kelurahan Benteng, Kecamatan Kadia Kendari. Betul ya.
agama Kristen, jenis kelamin laki-laki. Benar? Benar ya. Silakan jelaskan riwayat pendidikan saudara. Ya baik. Bisa saya di Universitas Haluleo, sedangkan saudara saya di Universitas Indonesia. Baik, saudara ahli, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Betul ya. Saudara ahli, sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Betul ya. Silakan kepada juru sumpah dimohon untuk menempatkan diri dan ahli silakan berdiri. Saudara ahli, silakan membentuk tangan kanan seperti ini dan letakkan tangan kiri di atas Alkitab. Ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan melindungi saya. Semoga Tuhan melindungi saya. Silakan kembali. Saudara ahli, saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Maka saudara wajib memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya. Apakah saudara mengerti? Mengerti. Coba saudara jelaskan apa saja jenis pertanggungan asuransi kendaraan berupa mesin alat perkebunan. Baik. Jenis pertanggungan asuransi kendaraan di Indonesia secara umum dibagi atas dua. Yang pertama, jaminan secara menyeluruh atau preventif, sedangkan yang kedua kerja tetap otomatis. Sebenarnya kategori kerugian dalam asuransi kendaraan itu seperti apa? Ya baik, kategori kerugian secara menyeluruh atau komprehensif ialah merupakan kerugian nilai yang kecil seperti tergerus kaca, spion patah atau hilang, kemudian biaya perawatan kepada pengendara atau penumpang yang mengalami cedera. Dan sedangkan kerugian nilai yang besar seperti misalnya kerusakan mesin atau terjadi namanya kecurian. Saudara kuasa hukum tergugat, berdasarkan keahlian saudara ahli, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Ya baik, saudara ahli, bagaimana dimaksud dengan kerugian total? Oke baik. Maksud dari kerugian total, maksudnya akan memberikan ganti rugi apabila terjadi namanya kerusakan kepada kendaraan atau kendaraan terbakar habis dan akan mendapatkan biaya perawatan lebih dari 75% dari harga alat perkebunan dalam hal ini traktor. Kemudian, saudara ahli, dalam asuransi kendaraan ini siapa yang dapat menentukan besarnya premi? Oke baik. Dalam kasus ini yang berhak menentukan besarnya premi ialah calon-calon tertentu atau pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak berkepentingan saudara maksud itu siapa saja ya? Ya baik. Dalam pra perjanjian dan asuransi, pihak yang berkepentingan ya misalnya direktur, agen, kemudian tertanggung dan penghitung asuransi. Ya baik saudara ahli. Lalu berdasarkan kasus ini sebenarnya siapa saja yang berhak menyepakati penunjukan pihak asuransi? Oke baik. Dalam kasus ini pihak-pihak yang Ya silakan lanjutkan saudara ahli. ya baik. Dalam kasus ini pihak penunjukan asuransi yang memiliki hak untuk menyepakati ialah direktur perusahaan yang disetujui oleh pihak perusahaan. Jadi direktur perusahaan ya. Ya, lalu bagaimana tanggapan saudara ahli terkait dengan perkara ini ketika pembeli menuntut kerugian terhadap pihak penjual barang? Oke, baik. Terkait PT Subur sebagai pihak yang menjual barang kepada pembeli barang dalam hal ini PT Biro untuk dijadikan sebagai alat perkebunan, maka PT Subur tidak memiliki kaitan hukum sama sekali karena PT Biro. Ya, bagaimana saudara ahli? Ya baik. Silakan. Silakan. Terkait PT Subur sebagai pihak yang menjual barang kepada pihak pembeli barang lawan PT Biro untuk digunakan sebagai perkebunan, maka lawan PT Subur tidak bertanggung jawab manakala pembeli menuntut kerugian klaim asuransi karena ini tidak ada kaitan hukum. Jadi PT Subur dalam hal ini tidak bertanggung jawab ya Pak? Ya. Dari kami cukup yang mulia. Baik. Terima kasih saudara ahli, untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih ingin meminta keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Mohon izin yang mulia, Ya. izinkan kami untuk bertanya kepada saudara ahli. Oh ya, baiklah. Saudara kuasa hukum penggugat,
melihat keterangan dari pihak penggugat terkait kerusakan barang, maka pihak tergugat tidak memiliki tanggung jawab sama sekali. Karena dalam pemakaian kendaraan itu melakukan pakaian remaja dan merupakan hal yang sengaja, karena pihak penjual barang memiliki kualitas tinggi dan jika dia memakaiannya sesuai dengan petunjuk pemakaian, maka kerusakan barang dengan sifat seperti yang dilakukan oleh si pemohon. Dari kami cukup yang mulia. Terima kasih saudara ahli. Untuk sementara keterangan saudara kami anggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan saudara, apakah saudara bersedia untuk diperiksa lagi? Bersedia. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat dan surat tugas serta kartu identitas saudara silakan ambil kepada panitia pengganti. Silakan duduk. Silakan kembali ke tempat duduk yang telah kami sediakan. Saudara kuasa hukum penggugat dan saudara kuasa hukum tergugat, acara pemeriksaan alat bukti dan saksi sudah dianggap cukup. Maka persidangan akan dilanjutkan dengan acara pembacaan kesimpulan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan mengajukan kesimpulan? Iya yang mulia. Saudara kuasa hukum tergugat? Iya yang mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat akan mengajukan kesimpulan, maka sidang akan majelis tunda dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Pak Mitra? 4 Desember 2018. Apakah terdapat persidangan lagi hari ini? Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa ada surat panggilan dari pengadilan. Baik yang mulia. Selanjutnya, sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 27/P-2018/PN-Kendari antara pihak penggugat PT Biru melawan tergugat PT Subur pada hari ini tanggal 4 Desember 2018 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan. Bagaimana kesimpulan? Sudah siap kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat? Sudah yang mulia. Kuasa hukum penggugat silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat dengan ini kami sampaikan kesimpulan kami sebagai berikut. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil tergugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh penggugat. Bahwa penggugat tetap berdalil sebagaimana yang telah diungkapkan dalam gugatannya, bahwa apa yang disampaikan baik dalam dalil gugatan penggugat maupun dalil dalam jawaban tergugat tidak membantah adanya bukti kesepakatan jual beli antara pihak tergugat pada tanggal 12 Maret 2018. Berdasarkan dari hal-hal tersebut, maka kami selaku pihak penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana berikut: mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa perbuatan tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya merupakan perbuatan cedera janji atau adprestasi, menghukum tergugat secara tanggung-tanggung untuk membayar nilai kerugian yang dialami pihak penggugat yang ditaksir sebesar 76 miliar rupiah, menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul di dalam persidangan, atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara akuo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan asas ex aequo et bono. Hormat kami tim kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Itulah pembacaan kesimpulan dari kuasa hukum penggugat. Selanjutnya saya persilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan kesimpulan. Baik yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati serta penghuni sidang sekalian. Adapun inti-inti dari kesimpulan dari kami pihak tergugat adalah sebagai berikut. 1. Mohon maaf, maksud saya berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dengan segala hormat kami mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat tidak terbukti melakukan uang prestasi. 3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum tergugat, sekian yang mulia. Baik, silakan duduk. Karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat telah membacakan kesimpulan, maka selanjutnya majelis akan membacakan putusan sidang, dan sidang akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Pak Indra? Tanggal 4 Desember 2018. Apakah dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada 11 Desember 2018 kepada para pihak untuk menghadiri persidangan tanpa ada surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register 27/P
persidangan hari ini, yaitu pembacaan keputusan oleh majelis hakim, maka majelis ingatkan kepada para hadirin untuk memperhatikan amar putusan yang majelis bacakan. Putusan nomor 27/PD-G/2018/PN Kendari demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan menghadiri perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara PT Biru melawan PT Sebur tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat kompensi dalam surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari di bawah register 27/PD-G/2018/PN Kendari tanggal 13 November 2018 mengajukan gugatan tersebut, menimbang bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan penggugat kompensi hadir menghadap sendiri, sedangkan para tergugat kompensi hadir menghadap kuasanya tersebut di atas. Selanjutnya telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara baik oleh majelis hakim maupun mediator yang telah ditunjuk, akan tetapi tidak berhasil. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat kompensi mengajukan replik tertanggal 27 November 2018 dan tergugat mengajukan duplik tertanggal 27 November 2018 untuk singkatnya. Uraian replik dan duplik tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini. Menimbang bahwa dari gugatan duplik para penggugat kompensi dapat disimpulkannya para tergugat telah membantah dalil penggugat kompensi yang mengenai hak penggugat kompensi untuk memperoleh jaminan perbaikan yang digugat. Menimbang bahwa tergugat dalam bantahannya pada tanggal 23 September 2018 setelah dilakukan pengiriman terakhir, peralatan-peralatan yang telah dikirimkan dalam keadaan tidak memiliki kerusakan apa-apa. Dengan adanya kewajiban untuk memperbaiki peralatan mesin tersebut, maka seharusnya penggugat yang melakukan sendiri pengurusan proses perbaikan tersebut. Maka selama jangka waktu pertanggungan tersebut di atas akan menjadi tanggung jawab tergugat kepada penggugat di luar dari lalai penggugat. Menimbang karena alat mesin perkebunan yang dipertanggungan biaya perbaikan tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian, maka tuntutan ganti kerugian yang diajukan penggugat kepada tergugat tidak memenuhi perjanjian. Meskipun tidak memproses atau dikembali tuntutan ganti kerugian perbaikan masih tidak dapat dikatakan telah melakukan prestasi atau cedera janji. Oleh karena itu, petitum kedua tidak terbukti sehingga haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum kedua, maka petitum poin ketiga di gugatan penggugat menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya petitum kedua dan ketiga, maka petitum poin ke-1 dan ke-4 menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak. Menimbang bahwa sebagaimana telah menjadi pertimbangan di atas, gugatan kompensi dari penggugat kompensi telah ditolak seluruhnya, sehingga penggugat kompensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah perkara dan dihukum untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa majelis hakim setelah mempelajari berkas perkara akpo dan setelah mendengar kedua belah pihak berperkara, maka dengan melihat pasal 458 LP, karena gugatan rekompensi diajukan bersamaan dengan jawaban gugatan kompensi, maka gugatan rekompensi tersebut dapat diterima untuk diperiksa secara bersama-sama dengan gugatan kompensi serta diputus dalam satu putusan. Menimbang bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dan dipertimbangkan dalam gugatan kompensi dianggap telah itu diuraikan dan dipertimbangkan dalam gugatan rekompensi ini. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekompensi adalah seperti tersebut di atas. Menimbang bahwa hal-hal yang sudah diuraikan dan dipertimbangkan dalam gugatan kompensi dianggap telah itu diuraikan dan dipertimbangkan kembali dalam gugatan rekompensi sepanjang hal itu relevan dengan pertimbangan berikut ini. Menimbang bahwa dengan ditolaknya gugatan kompensi untuk seluruhnya dan dengan dikabulkannya sebagian gugatan rekompensi, maka penggugat kompensi atau tergugat rekompensi dinyatakan sebagai yang kalah perkara dan dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar yang ditentukan dalam amar putusan. Mengadili, menolak gugatan rekompensi untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan rekompensi dan penggugat rekompensi atau tergugat kompensi untuk sebagian, menolak gugatan rekompensi untuk selebihnya, menghukum tergugat rekompensi atau penggugat kompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang berjumlah Rp124.000. Demikian diputuskannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 oleh kami Akbar Siti Erina SHMH sebagai Hakim Ketua Sidang, Uniar Anamisari SHMH dan Siti Nafisa SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan pada diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2018 oleh Akbar Siti Erina SHMH sebagai Hakim Ketua Sidang dan didampingi atau dihadiri oleh Uniar Anamisari SHMH dan Siti Nafisa SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu Nur Halisa SH selaku panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat kompensi atau tergugat rekompensi
konvensi atau penggugat konvensi dan tergugat konvensi. Masing-masing majelis hakim bertanda tangan. Itulah amar putusan yang majelis bacakan. Apabila kepada para pihak yang merasa keberatan dengan putusan tersebut, saudara dapat mengajukan banding melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari. Dengan ini sidang saya tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.